Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi dalam materi integrasi numerik. Semoga selalu sehat semua ya. Baik, minggu lalu kita sudah membahas tentang interpolasi dengan berbagai macam metode. Nah, untuk minggu ini kita akan membahas tentang integrasi numerik. Nah, integrasi numerik, berdasar namanya kita tahu bahwa ada kata integrasi di situ, maka di dalamnya ada unsur integral. Nah, maksudnya integrasi numerik ini berarti kita menghitung nilai integral menggunakan pendekatan metode numerik. Nah, kita tahu bahwa integral itu adalah anti turunan, atau lawan kata dari turunan atau anti derivatif, lawan kata dari derivatif. Nah, penerapan integral sendiri di kehidupan nyata sangat banyak, apalagi di dunia teknik ya, matematika, biologi, kemudian ekonomi juga ada. Salah satunya adalah menghitung luas daerah, kemudian volume, baik volume benda putar atau volume di bawah kurva 3 dimensi. Jadi ibaratnya kita menggunakan X, Y, Z, kemudian kita menghitung menggunakan integral polar, menggunakan integral biasa, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga kita menghitung panjang busur, kemudian luas permukaan, dan lain sebagainya. Untuk di bidang lain bisa menghitung percepatan, bisa menghitung kecepatan. Untuk ekonomi bisa kita hitung fungsi-fungsi penawaran, fungsi permintaan, surplus ekonomi, dan lain sebagainya. Nah, secara global integral itu dibagi dua, yaitu integral tentu dan tak tentu. Nah, integral tentu yang dengan batasan tertentu, kita ingat ya, integral tentu itu ada batasannya seperti ini. Nah, integral tentu ini secara umum itu merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi Y sama dengan fx dan sumbu X. Ini jika kita berbicara di bidang XY atau bidang dua dimensi. Beberapa integral sederhana yang bisa kita selesaikan dengan gampang itu adalah integral AX pangkat N sama dengan A per N ditambah 1 X pangkat N plus 1 ditambah C. Karena ini integral tak tentu sehingga harus ditambahkan dengan konstan. Kemudian ada bentuk E pangkat AX dx, berarti hasil integralnya adalah 1 per A E pangkat AX plus C. Dan integral-integral lain. Nah, tapi di balik integral sederhana ini kan pasti kita punya beberapa bentuk integral yang susah untuk diselesaikan secara langsung. Jadi kita bisa menggunakan integral parsial, bisa menggunakan teknik substitusi, bisa menggunakan integral yang terpisah, rasional, partial fraction itu, kemudian kita bisa menggunakan substitusi trigonometri dan lain sebagainya. Nah, integrasi numerik menurut namanya ini jelas bahwa kita mengintegralkan bentuk yang menggunakan pendekatan numerik, jadi bukan pendekatan analitik. Pengintegralan numerik ini merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran. Jadi di sini semua yang berkaitan dengan metode numerik itu adalah nilai-nilai hampiran atau aproksimasi dari bentuk pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Loh, berarti harus yang susah? Enggak. Maksudnya di sini, kalau kita kesulitan untuk mengintegralkan secara langsung menggunakan metode analitik, beda dengan seperti ini kan kita bisa gunakan analitik dengan gampang. Nah, untuk bentuk-bentuk yang unik, itu kan kita kalau menggunakan analitik mungkin harus menggunakan berbagai metode, maka numerik ini, integral numerik ini, integrasi numerik ini digunakan kalau kita ingin mencari nilainya tanpa menggunakan metode analitik. Contohnya seperti ini. Integral dari fungsi 3x kuadrat plus E pangkat x dx dengan batas bawah 0, batas atas 1. Nah, bentuk seperti ini kan bisa kita integralkan secara analitik dengan mudah. 3x kuadrat berarti hasil integralnya adalah x pangkat 3. E pangkat x berarti tetap E pangkat x dengan batasan bawah 0, batasan atas 1. Sehingga 1 kita substitusikan, hasilnya menjadi 1 pangkat 3 ditambah E pangkat 1 dikurangi 0 yang kita substitusikan, hasilnya 0 pangkat 3 ditambah E pangkat 0, sehingga kita peroleh hasilnya adalah E atau bilangan Euler 2,718 sekian-sekian. Bagaimana dengan bentuk integral sin x per akar x dx?
Nah, untuk bentuk ini kita kan harus menggunakan berbagai macam metode. Misal kita bisa menggunakan metode partial substitusi, kita bisa menggunakan parsial dan lain sebagainya. Nah, bentuk-bentuk seperti ini kalau kita ternyata tiba-tiba lupa dengan metode analitik atau kita memang ingin menyelesaikan secara pendekatan hampiran, berarti kita menggunakan integrasi numerik. Nah, dasar integrasi numerik ini integral A sampai B untuk fungsi f(x) dx itu sama dengan penjumlahan dari semua perpotongan-perpotongan. Jadi semua potongan-potongan kecil, bagian-bagian kecil ini kita jumlahkan semuanya. Nah, bisa dilihat di animasinya ini. Nah, bisa kita potong-potong jadi banyak bagian. Semakin kecil bagiannya, maka akan semakin mendekati nilai eksak. Oke, berarti kita kembali lagi. Oh, berarti sama dengan integral numerik ya. Sama dengan integral Riemann. Nah, betul. Salah satu pendekatan numerik yang kita gunakan untuk menyelesaikan integral adalah integral Riemann. Nah, jadi potongan-potongan ini kalau kita punya kurva di sini, misal kurvanya dari x0 sampai xn, di sini kita bagi menjadi beberapa bagian. Kita bagi jadi n bagian, sehingga setiap bagian ini kita akan mencari luasannya. Oke, nah sehingga proses integrasi di sini itu adalah melakukan pengintegralan pada bagian-bagian kecil. Itu menurut integral numerik di sini, bagian-bagian kecil. Nah, tetapi integrasi numerik ini bisa digunakan supaya proses integrasi itu lebih cepat dan lebih mendekati jawaban eksak. Apakah tidak lebih ribet? Enggak. Jadi menurut analitik, kalau ada yang bisa kita selesaikan dengan analitik secara mudah, maka kita gunakan integral analitik. Tapi kalau ternyata kita menemukan bentuk yang sulit untuk diintegralkan secara analitik, maka boleh kita gunakan dengan pendekatan integrasi numerik. Nah, di sini kita akan belajar tentang integrasi numerik itu metodenya apa saja. Nah, jadi integrasi numerik itu dibagi dengan beberapa metode. Ada integral Riemann yang dulu pernah kita pelajari. Kemudian ada trapezoida, metode trapesium. Kemudian ada Simpson 1/3. Kemudian ada Simpson 3/8. Ada kuadratur Gauss 2 titik dan kuadratur Gauss 3 titik. Nah, metode Simpson dan trapezoida atau trapesium ini disebut sebagai Newton-Cotes atau potongan-potongannya Newton. Jadi metode Newton dilanjutkan oleh Cotes itu memotong bagian-bagian menjadi beberapa banyak. Nah, sehingga disebut metode trapesium, ada metode Simpson, ada Simpson 3/8. Ada yang menyebut bahwa Simpson 1/3 dan Simpson 3/8 itu adalah metode titik tengah. Kenapa titik tengah? Karena nanti dari trapesium, bentuk trapesium yang sudah kita pelajari nanti, itu akan ambil titik tengahnya. Nah, bisa diambil satu, bisa diambil dua. Nah, ini yang disebut dengan metode Simpson. Kemudian ada metode kuadratur Gauss 2 titik ataupun 3 titik. Oke, langsung kita membahas tentang integral Riemann. Di sini saya tidak akan menjelaskan integral Riemann secara lengkap karena kita sudah pernah belajar tentang integral Riemann. Nah, jadi nanti kalau ada yang masih lupa tentang gimana sih integral Riemann dulu, bisa dicek di channel YouTube yang dulu pernah saya share atau bisa langsung di search di YouTube integral Riemann di channel saya atau di channel yang lain, silahkan. Nah, integral Riemann itu ada fungsi f pada selang tertutup A sampai B yang dibagi menjadi n selang bagian. Oke, ini yang kita jadikan titik dasar pemikiran ya. Ada selang di sini, misal ini selangnya 0 sampai 3, ini dibagi menjadi n selang bagian. Berapa banyak n-nya? Terserah. Mau cuma dibagi 2 boleh, dibagi 4 boleh, dibagi 12 boleh, dibagi 15 boleh, 17 boleh, 120 boleh. Nah, jadi semakin banyak bagian seperti kita lihat di sini, maka nilainya akan semakin mendekati nilai eksak. Nah, dari A sampai B tadi, kalau kita ambil selang di sini, ini ya. Di sini dari A sampai B, di sini di antara A dan B ini kita akan ambil titik-titik yang sangat banyak.
dari X1, X2, X3 sampai Xn-1. Nah, berarti A ini sebagai titik X0 dan B ini sebagai titik Xn. Di sini. Nah, A itu sebagai X0 dan B itu sebagai Xn. Kemudian di sini karena X1, X2, X3 maka menurut penempatannya di garis bilangan berarti X1 ini akan lebih besar dari X0. X2 lebih besar dari X1, X3 lebih besar dari X2 sampai Xn yang lebih besar dari Xn-1. Maksudnya apa? Maksudnya titik ini tidak ada yang di tempat sama. Jadi titik ini tidak ada yang berimpit. Harus ada selisih dan selisihnya lebih besar gitu. Semakin ke kanan, semakin ke kanan. Nah, himpunan N selang bagian tadi disebut sebagai partisi selang. Kalau kita misalkan di sini saya sebut himpunannya adalah himpunan P, himpunan partisi ya. Ada X1 sampai Xn. Oh, maaf. Himpunan N selang bagian, oke, bolehlah. Kita sebut dari X1 sampai Xn. Ini yang disebut selangnya. Oke, selangnya ya. Jadi bagiannya ini. Nah, seperti ini. Ini selangnya dari 0 ke X1, X0 ke X1, kemudian X1 ke X2 itu berarti diberi nama selang X1 sampai selang Xn. Nah, panjang setiap selang ini berarti ukurannya adalah delta X. Kenapa? Karena ada selisih antar selang ini. Dari X1 ke X2, dari X2 ke X3 kan ada selang. Nah, selang ini berarti ukurannya sebesar delta X. Delta X-nya sendiri adalah Xn dikurangi Xn-1. Atau X2 min X1, X3 min X2, X4 min X3, dan seterusnya. Nah, selang ini apakah harus sama ukurannya? Tidak. Untuk integral Riemann, pemotongan selang-selang ini tidak harus sama. Nah, jadi nanti di sini ada yang kita sebut dengan norm P. Norm P. Nah, norm P ini adalah selang yang paling panjang. Nah, dan norm P ini nanti akan kita dekati sedekat 0. Nah, kalau partisi tadi selangnya itu tidak sama besar dan yang paling besar disebut norm P, bahkan norm P itu mendekati 0, berarti kan bisa dibayangkan saking kecilnya selang tersebut. Oke, selang terpanjang itu mendekati 0, berarti selang terkecil berapa? Ya sangat kecil lagi. Nah, dari situ kemudian kita ambil titik sebarang. Di antara selang tadi, di antara X0 dan X1 kita ambil titik sebarang. Titik-titiknya kita beri nama titik W1, W2, W3 berarti sampai W sekian. Atau boleh kita sebut sampai Wn. Nah, peletakannya bagaimana? Di antara X0 dan X1 itu kita letakkan W1. W1-nya boleh nggak di X0? Boleh. W1-nya saya letakkan di X1, boleh nggak? Boleh. Jadi, misal di sini ada selang. Saya punya selang Xn-1 sampai Xn, misal di sini. Nah, di sini saya ingin meletakkan W. W-nya di mana? Terserah. Di sini boleh nggak? Boleh. W di sini boleh. W-nya saya letakkan di sini boleh nggak? Boleh. W diletakkan di sini. Kalau di sini boleh juga W di sini. W di sini juga boleh. Jadi W ini kita letakkan terserah dimanapun. Oke, sehingga W1, W2 sampai Wn. Oh maaf, ini Wn. Sampai Wn ini kita letakkan di tiap selang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa membentuk jumlah Riemann. Nah, jumlah Riemann ini saya singkat sebagai RP, Riemann partisi, yaitu FW1 dikali delta X1. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, misal di sini saya punya kurva di atasnya sumbu X. Dari Xn-1 sampai Xn, ini kan berarti saya buat selang. Oke. Nah, kemudian misal W-nya saya letakkan di sini. Supaya mudah, W-nya saya letakkan di sini. Oke. Nah, W saya letakkan di sini kenapa? Karena misal selang ini saya ibaratkan sebagai sebuah persegi panjang. Selang ini ukurannya seperti persegi panjang. Berarti luas persegi panjang ini, jelek sekali ya. Luas persegi panjang ini nanti rumusnya adalah panjang kali lebar. Jadi panjangnya sebesar delta X1, lebarnya sepanjang FW1. Nah, kenapa kok bisa seperti itu? Nah, ibaratkan tadi gini. Ini seperti persegi panjang. Berarti kan di sini kalau saya ambil W-nya di sini,
Misal W-nya saya letakkan di sini, WI. Berarti kan di sini FWI. Nah, bisa dipahami ya. Jadi panjang kali lebar, X kali Y atau panjang kali lebar. Kalau misal ini bentuknya mirip persegi panjang. Jadi pendekatan yang digunakan oleh Riemann itu bentuknya persegi panjang. Bisa dilihat di animasi ini. Oke, bentuknya berupa persegi panjang. Jadi W itu boleh kita letakkan di belakang titik yang kita buat partisi, boleh di depan, boleh di tengah, boleh dimanapun, asalkan dia ada di antara selang tersebut. Nah, jadi jumlah semua selang tadi, jumlah semua persegi panjang yang kita buat tadi, berarti kan rumusnya menjadi notasi sigma FWI delta XI dengan I mulai 1 sampai sebanyak N. Nah, ini disebut sebagai Riemann partisi atau jumlah Riemann pada fungsi F di selang tertutup A sampai B dengan partisinya P. Nah, sehingga tadi karena limit norm P mendekati 0 dari fungsi ini tadi, norm P mendekati 0, maka ini menjadi mewakili sebuah integral tentu dari fungsi f(x) dx yang diintegralkan dengan batas bawah A, batas atas B. Oke. Nah, sehingga jumlah Riemann ini tadi bisa menyatakan luas daerah pada bidang yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan Fx, sumbu X, garis X sama dengan A, dan garis X sama dengan B. Nah, untuk integral Riemann nanti bisa dibuka di channel yang dulu pernah saya share, bisa diklik nanti. Filenya sudah ada di e-learning, bisa diunduh. Nah, kemudian untuk integral Riemann, karena saya anggap dulu pernah kita pelajari dan tadi ada sebuah pengingat ya, ibaratnya pengingat tentang pelajaran yang lalu, tapi untuk lengkap bisa dicek lagi di video yang pernah saya share. Kemudian untuk metode yang kedua, nah ini jelas baru, yang disebut dengan metode trapesium atau trapezoid. Pendekatan yang kita gunakan untuk metode trapesium adalah pendekatan garis lurus atau linier. Nah, di sini saya misalkan ada X0 sampai X1. Ini hanya pemisalan ya. Saya buat sebuah selang di sini. Saya ingin mencari luasannya. Berarti menggunakan metode trapesium itu kita buat X0 sampai X1. Loh Pak, berarti bagian yang ini hilang dong. Nah, karena metode numerik itu hanya nilai pendekatan atau aproksimasi, otomatis ada galat yang muncul di situ. Galatnya besar, Pak. Bisa besar, bisa tidak. Jadi tergantung dari berapa besar selang yang kita gunakan. Seperti video yang tadi, nah seperti ini. Semakin lebar selang yang kita gunakan, maka luasan yang hilang semakin banyak. Galatnya semakin besar. Sehingga semakin banyak pembagi selang, maka nilainya akan semakin mendekati eksak. Nah, di metode trapesium ini seolah-olah integral dari fungsi f(x) dx dengan batas bawah A atau batas atas B, batas bawah A hingga batas atas B itu sama dengan jumlah dari CI kali fxi. Loh, berarti mirip ya dengan integral Riemann, mirip. Bedanya apa? Di sini kita menggunakan bentuk trapesium. Kalau integral Riemann menggunakan bentuk persegi panjang, di sini kita menggunakan trapesium. Nah, seperti yang kita ketahui, luas trapesium itu apa sih? Luas trapesium itu kan setengah kali jumlah sisi jajar. Oke, misal di sini sisi jajarnya adalah A sampai dan ini panjangnya B. Oke, panjangnya ini A, panjangnya ini B. Nah, ini A-nya kurang panjang ya. Nah, panjang selang ini A, panjang ini B. Berarti luas trapesium apa? Berarti kan jumlah sisi sejajar A tambah B ini saya jumlahkan. Kemudian saya kalikan tinggi. Tingginya siapa di sini? Berarti kan X0 sampai X1 ini jadi tingginya trapesium. Nah, kali delta X dibagi 2. Nah, ini adalah luas trapesium yang dulu pernah kita pelajari. Jumlah sisi sejajar kali tinggi dibagi 2. Nah, ini kita adaptasi di sini. Berarti jumlah sisi sejajarnya siapa? Ya fx0 ditambah fx1, benar kan? Fx0 atau y0 dan fx1 atau y1. Dikali tingginya delta x dibagi 2. Oke. Saya kira mudah ya untuk dipahami.
Nah, dari metode trapesium tadi, sekarang tinggal kita sambungkan. Bisa dilihat di gambar ilustrasinya. Di sini kita punya kurva dari x0 sampai xn. Nah, ini saya bagi menjadi n bagian yang sama besar. Oke, bedanya dengan metode Riemann itu boleh partisinya kita nggak sama boleh. Tapi kalau sama itu lebih memudahkan perhitungan. Nah, untuk metode trapesium kita buat selangnya sama semua. Jadi antara ini dengan ini lebarnya sama. Nah, sehingga kita hitung trapesium satu-satu. Trapesium 1, kemudian ini trapesium 2, kemudian di sini ada trapesium 3 sampai trapesium ke n. Berarti integral fx dx dengan batas a hingga b itu bisa kita ibaratkan integral x0 x1 untuk trapesium pertama, x1 sampai x2 untuk trapesium kedua, x2 sampai x3 untuk trapesium ketiga, dan untuk trapesium ke n itu adalah integral dari xn-1 sampai xn. Nah, kita gunakan pendekatan yang kita buat tadi, menggunakan pendekatan ini. Berarti untuk yang trapesium pertama, delta x per 2, fx0 tambah fx1. Trapesium yang kedua, delta x per 2, fx1 tambah fx2. Trapesium kedua. Sampai trapesium ke n, delta x per 2, fxn-1 plus fxn. Loh Pak, ini delta x-nya kok sama semua? Nah, kembali lagi, selang yang kita gunakan ini sama semua, sehingga tinggi setiap trapesium sama. Sehingga dari sini delta x per 2 itu bisa kita distribusikan keluar di sini. Jadi delta x per 2 dikali fx0 tambah fx1 tambah fx1 tambah fx2 tambah fx2 tambah fx3 sampai xn-1 tambah fxn. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini tadi dari trapesium 1, ini dari trapesium 2, ini dari trapesium 3 sampai trapesium ke n. Nah, kemudian di sini saya ganti warna. Di sini kita temukan x1-nya, fx1-nya ada 2 kali. Kemudian fx2-nya ada 2 kali. Berarti yang tengah ada 2 semua. Berarti yang tunggal siapa? Yang tunggal hanya yang depan dan yang paling belakang. Sehingga bisa kita sederhanakan delta x per 2 dikali fx0 tambah 2 fx1 tambah 2 fx2 tambah 2 fx3 sampai 2 fxn-1 ditambah fxn. Jadi yang tunggal hanya depan dan belakang. Nah, yang tengah semuanya kali 2. Dari sini maka integral tertutup a sampai b dari fungsi x dx itu menjadi delta x per 2 fx0 2fx1 tambah 2fx2 sampai tambah fxn. Nah, karena LI tadi bentuknya seperti ini, oke, luas trapesium ke I itu bentuknya seperti ini, maka bisa kita simpulkan luasan yang kita cari menggunakan metode trapesium bisa kita simpulkan menjadi delta x per 2 dikali fx0 ditambah 2 kali fxi, notasi sigma fxi dengan i sama dengan 1 sampai n-1. Kemudian ditambahkan dengan fxn. Nah, ini rumus secara paling sederhana, paling ringkas. Nah, untuk lebih memahami, kita coba dalam membahas contoh ini. Hitung integral 3x kuadrat dx dengan batas bawah 0, batas atas 1 menggunakan metode trapezoid. Dengan selang delta x atau h itu kan tinggi ya, height. Tinggi atau delta x-nya lebar selangnya adalah 0,1. Berarti dari 0 sampai 1 ini kita buat selang-selangnya. Nah, kita bisa menggunakan bantuan Excel sehingga bentuknya seperti ini. Saat x-nya 0 maka y-nya 0, betul kan? 3x kuadrat berarti 3 kali 0 kuadrat. Kalau x-nya 0,1 berarti 3 dikali 0,1 kuadrat. 0,1 dikuadratkan menjadi 0,01 dikali 3. Berarti 0,03. Sampai yang terakhir adalah 1. Ingat selangnya adalah 0,1 berarti 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Nih selangnya 0,1. Berarti sampai x-nya sama dengan 1 kita substitusikan 3 dikali 1 kuadrat berarti hasilnya 3. Nah, di sini menggunakan konsep trapesium tadi, berarti kan yang tengah itu 2 kali. Yang depan dan belakang ini nilainya hanya 1. Yang lainnya 2 kali.
Nah, berarti kita hitung secara manual, boleh kita gunakan bantuan Excel juga boleh. Berarti selang dibagi 2, 0,1/2 dikali fx0-nya 0, fxn-nya 3. Yang lain kita kalikan 2 ini. 0,03 ditambah 0,12 ditambah 0,27 ditambah 0,48 sampai ditambah 2,43 di sini. Nah, dan ini semua ini harus dikalikan dengan 2. Nah, sehingga hasilnya menjadi 0,1/2 dikali 0 plus 2 kali 8,55 tambah 3. Berarti hasilnya 1,005. Nah, ini adalah hasil integral yang kita hitung menggunakan pendekatan metode numerik integrasi trapezoid. Kalau kita bandingkan dengan metode analitik, integral dari 3x kuadrat dx berarti kan bentuknya x pangkat 3 dengan batas bawah 0, batas atas 1. 1 kita substitusikan, dikurangi 0 kita substitusikan. Hasilnya 1 pangkat 3 kurangi 0 pangkat 3. Sama dengan 1. Nah, berarti di sini ada galat kan? Ada galat sebesar 0,005. Nah, Pak, saya kalau nyoba selangnya lebarnya bukan 0,1, misal 0,05, boleh. Otomatis nanti galatnya akan menurun. Pak, tapi terlalu lama kalau 0,1. Saya buat galat selangnya 0,5. Boleh, tapi dengan catatan semakin besar selang, maka nanti galatnya akan semakin lebar. Jadi jika kita ingin mendekati nilai eksak yang kita harapkan, maka selang di sini kita usahakan semakin kecil. Oke. Ini yang disebut dengan metode trapesium atau integrasi metode trapezoid. Baik, untuk metode trapesium saya kira cukup. Nanti kalau ada yang masih kurang paham, bisa di play ulang karena ini video. Kemudian kita lanjut ke metode berikutnya, yaitu metode integrasi Simpson 1/3. Apa sih maksudnya 1/3? Nah, jadi menurut bahasanya, kenapa kok 1/3? Karena kita menggunakan titik berat. Titik beratnya bukan titik berat di segitiga itu ya, tapi ada titik garis yang kita boboti lebih berat. Nah, kalau tadi integral trapesium menggunakan pendekatan trapesium, sekarang kita menggunakan mirip dengan trapesium, tapi kita dekati dengan trapesium yang kita bagi lagi jadi 2, yang disebut dengan metode Simpson 1/3. Nah, pendekatan yang kita gunakan sebenarnya adalah fungsi parabola, tapi ini mengembangkan integrasi trapesium. Oke, nah kalau kita lihat dari ilustrasi di sini, nah dari xi-1 sampai xi plus 1, di sini berarti tengahnya kan xi. Sama, kalau trapesium tadi dari sini ke sini langsung saya hubungkan. Kalau trapesium. Nah, dengan ini saya dekati dengan fungsi parabol. Fungsi parabol itu kan berarti y sama dengan ax kuadrat, masih ingat ya? Fungsi parabola itu ax kuadrat plus bx plus c. Nah, itu kalau fungsi parabol umum. Nah, tapi kalau kita mengkuadratkan sebuah bilangan, misal saya punya bilangan x plus 3. X plus 3 dikuadratkan misal. Berarti kalau x plus 3 dikuadratkan kan hasilnya menjadi x kuadrat plus 6x plus 9. Atau koefisiennya adalah 121. Nah, inilah asal kata dari fungsi dari metode numerik integrasi Simpson 1/3. Jadi 121 kita potong jadi 3 bagian. Oke. Nah, di sini kita buat aturan Simpson di titik tengah berbobot 2. Kenapa? Karena kita gunakan pendekatan ini tadi, 121. Berarti yang tengah bobotnya 2. Perhatikan dari ilustrasi gambar, di sini kita punya trapesium pertama dan trapesium kedua, sama dengan metode trapesium pendekatannya. Nah, jadi di sini untuk trapesium pertama berarti kan delta x per 2 kali fxi-1 tambah fxi. Luasan yang pertama ditambah luasan yang kedua seperti ini. Nah, berarti karena yang tengah nilainya 2, yang tengah nilainya 2. Sehingga di sini menjadi fxi-1 ditambah 2 fxi. Perbedaannya di sini. Jadi
kalau tadi trapesium ini nilainya 1, ini nilainya 1. Sekarang kalau menggunakan pendekatan ini nilainya 1, ini nilainya 2. Nah, sehingga ini yang trapesium kedua juga seperti itu, 2 dan 1. Oke, paham ya? 1, 2, 2, 1. Dari asal ini, koefisien 1, 2, 1. Nah, karena ini jumlahnya ini 1, ini 2, berarti kan pembaginya harus 3 biar adil. Bobotnya 2 yang tengah. 1 dan 2 berarti jumlahnya 3. Sehingga delta X harus dibagi 3 dikali fxi-1 tambah 2 fxi. Kemudian trapesium yang kanan berarti karena ini tadi 2 nilainya, berarti 2 fx1 tambah fxi plus 1 dibagi 3. Lagi-lagi 3 karena jumlahnya di sini koefisiennya 2, di sini koefisiennya 1. Sehingga kalau ini saya satukan, delta X per 3 kita distribusikan keluar, maka menjadi fxi min 1. Kemudian yang paling kanan fxi plus 1, yang fxi ada 2 dan 2 berarti jumlahnya 4. Nah, inilah integrasi Simpson 1/3. Asalnya dari situ. Menggunakan pembobotan di tengah. Sehingga di sini kalau saya buat trapesiumnya pecah-pecah, karena kita menggunakan 3 titik ya, berarti X0, X1, X2. X0, X1, X2. Ini disebut sebagai trapesium yang pertama atau metode Simpson yang pertama. Dari X0 sampai X2. Kemudian X2, X3, X4 sampai X4 ya di sini. Itu adalah bentuk yang kedua. Nah, di sini bisa kita tulis seperti ini. X0 sampai X2. Kemudian yang berikutnya X2 sampai X4. Berikutnya X4 sampai X6. Nah, oleh karena itu, maka selangnya ini nanti pembagiannya selang itu harus kita upayakan pas. Berarti jumlahnya harus genap. Oke, banyak selang yang kita bagi harus genap. Kalau batasannya nanti 0 sampai 9 berarti nggak bisa kita bagi jadi 9 selang, tidak bisa. Harus kita bagi menjadi selang yang genap. Berarti panjang selangnya kita atur sedemikian rupa hingga selangnya genap. Nah, di sini untuk yang warna biru ya, trapesium yang pertama kita gunakan pendekatan yang sebelumnya tadi di sini. Berarti kita temukan delta X per 3 dikali fx0 plus 2fx1 tambah delta X per 3, 2fx1 tambah fx2. Untuk yang warna hijau dari 2 sampai 4 berarti menjadi fx2 tambah 2fx3, 2fx3 ditambah fx4 dan seterusnya sampai yang xn-2 sampai xn. Berarti fxn-2 tambah 2fxn-1, 2fxn-1 tambah fxn. Nah, delta X per 3 ini yang ada di sini semua kita distribusikan keluar. Berarti yang di dalam hanya tinggal fx0 tambah 4fx1 tambah 2fx2 tambah 4fx3 tambah 2fx4 sampai yang terakhir 4fxn-2 tambah 2fxn-1 tambah fxn. Nah, berarti untuk menyederhanakan bentuk itu kita bisa gunakan fungsi seperti ini. Berarti bisa kita simpulkan rumusannya adalah luas yang menggunakan integrasi Simpson 1/3 adalah delta X per 3 dikali yang depan dan belakang nilainya 1. Yang di tengah fx1, 4fx3, terus 4fx5. Berarti kan yang di tengah itu yang semuanya ganjil. Jadi untuk fxi yang i-nya ganjil itu dikalikan 4. Sampai n-1 nanti. Nah, kemudian untuk yang genap fxi yang i-nya genap itu kita kalikan 2 sampai n-2. Jangan diikutkan yang paling belakang, jangan diikutkan. Jadi mentok sampai di sini nanti. 4fxn-2. Maaf, ini tadi ada yang salah tulis ya. Ini harusnya 4, yang ini 2. Kan xn-2 itu genap, jadi 2. Nah, dari situ kita coba bahas di contoh soal. Karena kalau belum ada contoh itu biasanya masih sedikit ngambang. Kita coba di sini. Soal yang sama diintegrasi menggunakan metode trapesium. Integral 3x kuadrat dx dengan batas 0 sampai 1. Nah, di sini selangnya saya bagi 0,1 lagi. Panjang selangnya 0,1.
Berarti kan genap jumlahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan ini 1. Selangnya dari sini sampai sini genap. Oke. Nah, untuk X mulai 0, 0,1, 0,2 berarti semua yang ganjil nilainya 4. 0,1/3 dikali 0. Nah, yang ganjil-ganjil ini berarti yang mana? Yang 0,1, 0,3, 0,5, 0,7, dan 0,9. Yang genap-genap yang 0,2, 0,4, 0,6, dan 0,8. Nah, sekarang kita jumlahkan semua ini. Trapesium pertama, trapesium kedua, trapesium ketiga, trapesium keempat, trapesium kelima. Oke, ada 3 trapesium ya. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita punya 5 trapesium. Oke. Nah, jadi semua trapesiumnya kita jumlahkan. 0 ditambah 4 kali yang ganjil-ganjil 0,03, 0,27, 0,75 sampai 2,43 kita jumlahkan. Yang ini yang ganjil kita kalikan 4. Yang genap mulai 0,2, 0,4, 0,6 berarti nilainya 0,12, 0,48, 1,08 sampai yang terakhir 1,92. Ini yang genap kita kalikan 2. Sehingga kita peroleh hasilnya adalah 1. Nah, menggunakan metode analitik nilainya juga 1. Berarti ada galatnya? Tidak ada. Dan ini kebetulan dengan metode Simpson 1/3 kita menemukan nilai yang sama dengan nilai eksak. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Nanti kalau ada yang masih belum bisa dipahami, bisa kita diskusikan melalui Zoom. Oke, kalau ada yang belum dipahami kita diskusikan melalui Zoom. Dan ini bisa dipelajari dulu, nanti kalau masih belum paham bisa diputar lagi. Dan jika diputar masih belum paham bisa kita diskusikan melalui Zoom. Oke, kemudian untuk integral Simpson 1/3 saya kira cukup. Sekarang kita beralih ke Simpson 3/8. Nah, menggunakan metode trapesium tadi insya Allah bisa dipahami, kemudian dikembangkan menjadi 2 bagian, trapesiumnya dibagi jadi kiri dan kanan menjadi Simpson 1/3, dan sekarang kita akan membahas tentang Simpson 3/8. Apa maksudnya Simpson 3/8? Nah, sama dengan metode trapesium yang dikembangkan sebagai Simpson 1/3, dikembangkan lagi jadi Simpson 3/8. Pendekatannya adalah pendekatan fungsi kubik. Nah, tadi metode yang 1/3 pendekatannya adalah fungsi kuadrat, sehingga koefisiennya 1, 2, 1. Sekarang pendekatannya fungsi kubik, sehingga koefisiennya 1, 3, 3, 1. Nah, metodenya sama dengan metode sebelumnya, pembobotnya juga tetap di tengah, tapi sekarang dibagi jadi 3 bagian. Kalau tadi Simpson 1/3, trapesium yang dibagi jadi 2, sekarang trapesium asalnya kita bagi menjadi 3 trapesium. Masih sama dengan Simpson 1/3, sehingga ini kita bagi menjadi trapesium pertama, trapesium kedua, kemudian di sini ada trapesium ketiga. Masing-masing trapesium kita hitung menggunakan konsepnya trapesium, metode trapesium. Nah, bentuknya seperti ini. Sehingga L sama dengan delta X/2 kali Fx0 tambah Fx1, berikutnya Fx1 dan Fx2, berikutnya Fx2 dan Fx3. Nah, karena ini kita menggunakan pembobotan Simpson, berarti untuk setiap selang dari X0 sampai X3 kita boboti 1, 3, 3, 1. Oke, jadi bobotnya di sini ini 1, di sini bobotnya 3, di sini bobotnya 3, di sini bobotnya 1. Sehingga setiap satu selang trapesium besar dari X0 sampai X3 kita beri bobot 1, 3, 3, 1. Nah, coba kita bandingkan dengan metode Simpson 1/3 tadi ya. Nah, di sini bobotnya adalah 1, 2, 1. Setiap satu selang trapesium bobotnya adalah 1, 2, 1. Oke. Nah, sampai sini berarti sekarang kita coba untuk trapesium yang pertama, selang yang pertama. Berarti kan dari X0 sampai X3 ini kita jadikan satu bagian.
X0 sampai X3 1 bagian, X3 sampai X6 1 bagian, sampai Xn-3 sampai Xn. Oke, untuk bobot yang pertama, selang yang pertama ini 3/8 dari 1331. Nah, kenapa kok 3/8? Karena semuanya bobotnya 8. 1331 jumlahnya 8. Sama. Kemudian kita kalikan 3, kenapa? Karena 3 bagian. Jadi pendekatannya adalah pendekatan 3 bagian. Nah, kemudian sama kita lanjutkan untuk yang fx3, fx4, fx5 sampai fx6. Oke, 0 1 2 3 3 4 5 6 6 7 8 9 sampai xn-3, xn-2, xn-1 hingga xn. Nah, dari situ kita distribusikan 3/8 delta X keluar sehingga menyisakan fx0 tambah 3 fx1 tambah 3 fx2, fx3 nya 2. Selain itu 3 3 3 2 lagi. Kenapa? Karena xn untuk fx3 misal ini x3 ketemunya hanya 2 nilainya. Kemudian nanti yang di sini x6 itu nilainya juga 2. Selain itu 3. Tetap yang depan dan belakang nilainya 1. Nah, sehingga semua nilainya 3 kecuali yang 3, 6, 9 dan seterusnya. Nah, kita coba ke contoh soal. Hitung integral 0 sampai 3 3x kuadrat dx menggunakan metode Simpson 3/8. Saya buat selangnya supaya pas dengan pembagian, berarti lebar selangnya adalah 0,2. Kenapa harus 0,2? Coba kita hitung. 1 2 3 4. Di sini kan mulai dari 0 sampai ke 3. 1 2 3. Ini bagian yang pertama. Ini bagian yang kedua. Ini bagian yang ketiga, bagian keempat, bagian kelima. Bagian kelima. Jadi mulai 0 sampai 3 saya buat selangnya 0,2, berarti menjadi 6 bagian. 5 bagian, maaf. 5 bagian. Jadi nanti kelemahan dari metode Simpson sepertiga dan Simpson 3/8 itu adalah selangnya harus kita bagi sedemikian rupa sampai pas, ukuran trapesiumnya pas. Nah, kemudian kita coba di sini. Di sini saya beri warna biru dan apa ini ya? Orange tua. Kenapa kok seperti ini? Untuk depan dan belakang bobotnya kan tadi 1 ya. Depan dan belakang bobotnya 1. Kemudian yang di sini bobotnya 3. Nah, kemudian yang di perantara ini dari sambungan antar selang ini bobotnya 2 kan 1 3 3 1, kemudian ini lagi 1 3 3 1 lagi. Nah, karena di sini ada 1 3 3 1 lagi berarti kan jadinya 2 nanti. 2 3 3 2 3 3 2 3 3. Nah, di sini tetap 1 karena sudah ngepol. Kan nggak ketumpuan dengan selang selanjutnya. Sehingga kita hitung secara manual. Yang nilainya 3 yang warna biru, yang warnanya ini orange tua ini nilainya 2. Nah, ini nilainya 2, yang nilainya 3 mulai dari 0,12, 0,48, 192, 3588, 768 sampai yang terakhir 23,52. Yang nilainya 2 kita mulai dari 108, 4,32, 9,72, 17,28 di sini. Nah, depan dan belakang bobotnya tetap 1. Nah, sehingga 3/8 kali delta X yaitu 3/8 kali 0,2 dikali jumlah yang ada di dalam semuanya. Maka diperoleh hasil metode numeriknya adalah 27 menggunakan integrasi Simpson 3/8. Coba kita bandingkan dengan metode analitik. Integral 3x kuadrat dx dengan batasan 0 sampai 3. Berarti 3x kuadrat kita integralkan menjadi x pangkat 3, batas atas 3, batas bawah 0. Kita substitusikan batas-batasnya 3 pangkat 3 min 0 pangkat 3. Hasilnya 27. Nah, lagi-lagi ternyata galatnya nggak ada. Berarti ini sudah pas dengan nilai eksak. Tapi kembali lagi ke masalah pilihan ya. Kita ingin menggunakan metode yang mana terserah. Jadi
Mana yang kita rasa lebih dekat dengan eksak, boleh kita gunakan. Tapi kita usahakan tidak menyulitkan perhitungan kita. Nah, sehingga metode ini, metode yang saya berikan untuk pilihan Anda nanti saat menghadapi masalah-masalah di kehidupan. Contohnya integral-integral seperti ini. Anda mendapatkan perhitungan dan ternyata nggak bawa kalkulator, berarti kan Anda harus menggunakan integrasi numerik yang sederhana. Nah, untuk latihan, silahkan nanti dikerjakan di sini. Integral X kali akar X kuadrat plus 4dx menggunakan metode boleh Riemann, boleh trapesium, boleh Simpson sepertiga, boleh Simpson 3/8. Nah, sebenarnya ini pilihan, tapi karena kita masih berlatih, maka empat-empatnya harus digunakan. Oke, silahkan hitung menggunakan keempat metode ini. Dan kemudian nanti coba dibandingkan dengan hasil perhitungan secara analitik. Nilai eksaknya berapa sih? Oke. Nah, ini untuk latihan yang nanti kita bahas. Jadi saya harap Anda sudah mencoba untuk mengerjakan menggunakan 4 metode ini. Pak, metode yang kuadratur Gauss bagaimana? Kuadratur Gauss akan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Semoga 4 metode awal ini bisa dipahami terlebih dahulu. Baik, saya kira cukup demikian untuk pertemuan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Tetap belajar dan jaga kesehatan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.